Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu tiada yang paling patut kita syukuri, di mana pada hari ini, kesempatan siang hari ini di bulan Sya'ban, hari ini sudah 2 Sya'ban 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya, baik itu kekuatan secara fisik dan tentu hal yang terpenting adalah kekuatan iman kita. Ya, karena kenapa saya katakan demikian? Untuk sampai ke tempat ini, di masjid ini, itu tidak cukup hanya kekuatan secara fisik. Ya, apalagi kondisi hujan-hujan begini, ya paling enak di rumah, ya berselimut. Untuk sampai ke tempat ini ada satu kekuatan yang sangat besar pengaruhnya kepada kita. Apa itu? Kekuatan iman. Di luar sana begitu banyak saudara kita yang bisa bepergian jauh, ya, mengelilingi dunia, yang tentu kita paham itu membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Tetapi mereka belum tentu mampu jalan kaki ke masjid, walaupun hanya sekian dari tempat tinggalnya, itu pun tidak mengeluarkan biaya. Ya, jadi ini perjalanan yang paling berat yang bisa lakukan, ini jalan kaki ke masjid. Apalagi, apalagi ditambah dengan ada pengajian ba'da zuhur. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan motivasi kepada kita bahwa satu kali langkah kita ke tempat pengajian, satu kali, ya, itu sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat. Satu kali ini, berapa kali ikut pengajian? Ya, kalau dihitung-hitung umur kita hari ini, ya mungkin belum ada yang cukup 1000 rakaat sholat sunnahnya, bukan sholat wajibnya. Tapi dengan satu kali mengikuti pengajian, itu sudah sama halnya pahalanya dengan kita melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini, ya, mendapatkan apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita berupa limpahan karunia kepada kita semua. Jemaah sholat zuhur, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini bulan, kita masuk bulan Sya'ban. Hari ini sudah 2 Sya'ban, ya. Ada satu doa yang Rasulullah amalkan kepada kita, ya, ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ada 3 bulan doa ini untuk diamalkan, ya. Yang tentu kita sudah hafal semua. Mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, sampai kepada Ramadannya. Kalau Rasulullah saja, ya, ini mengamalkan doa ini, ya, padahal Rasulullah itu kan sudah dimampuni segala dosanya, ya, sudah pasti masuk surga, itu mengamalkan doa ini. Ya. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Supaya kita ini sebagai umatnya mampu mencontoh itu. Dan tentu itu bukan hanya sekedar doa. Bukan sekedar doa, karena ada sesuatu yang akan kita jemput. Ya, apa itu? Yakni bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini secara singkat kita akan membahas apa itu Rajab, apa itu Sya'ban, dan bagaimana Ramadan itu.
Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah. Rajab, ya, itu pada pemaknaannya berarti itu menanam. Menanam, ya, dalam rangkaian kitab kita Matanattanaki, ya. Sebelum kita menanam, ada tahapan yang harus kita lakukan. Apa itu? Ya, contoh seperti kebun di samping masjid kita ini, ya, di belakang masjid kita ini. Itu ketika mau ditanami, tidak mungkin langsung ditanami. Perlu ada perlakuan. Apa itu? Dibersihkan dulu. Ya. Dipancing jolo. Ya kan? Dibersihkan dulu, jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu tanaman kita nanti ketika kita nanti menanam. Ya. Dalam pemaknaan arti itu, Rajab itu adalah waktunya bersih-bersih. Dipancingi realita. Ya. Maka saya kurang sepakat sebenarnya itu kalau menunggu momen Ramadan atau bahkan Idul Fitri untuk bermaaf-maafan. Bukan itu sebenarnya hakikatnya. Karena Ramadan itu kan bulan suci. Nanya bulan suci, ya, itu mau dijemput baik-baik. Ya. Ya, pada waktu lelana atau ngatalulinoi seumpama keto melopo melot tolopolata, ya, pasti mapa sedeki. Ibu-ibu mungkin kordennya bilang, "Oh, ini sudah kotor, tidak layak lagi dilihat." Nah, diganti. Ya. Mungkin ada rantainya yang kotor atau bagaimana, ipacingi. Karena ada mau tamu ini datang. Jadi 1 bulan ini Rajab kita bersih-bersih. Ya, baik itu bersih kepada kesalahan diri kita sendiri. Ya, karena terkadang itu, ya, sulit kita memaafkan diri kita sendiri. Yang mana saya katakan, contoh misalnya dalam hal kita berjamaah. Terkadang kita sudah maklumi bahwa berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada kita sendiri. Mengikuti kata hati kita itu ternyata amat berat. Di situ adalah kesempatan kita bagaimana kita membersihkan diri kita itu. Ini baru dalam diri kita. Ya. Dalam keluarga kita, ya, kehidupan keluarga kita. Ya, tentu ada hal yang dalam kehidupan ini ada yang kurang berkenan. Ya, istri ke suami, suaminya ke istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ini waktunya kita membersihkan diri kita. Maka bulannya menanam ini, ya, kita mempersiapkan diri. Bagaimana dalam kehidupan ini, dalam khususnya di Rajab ini, bulan Rajab, ya, walaupun sudah lewat ini, ya, tapi tidak ada salahnya, ya, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Kita mempersiapkan diri kita, bersih-bersih diri kita ini. Ya, mungkin kalau selama ini kira kita kurang istighfar, ya, perbanyaklah istighfar, bersih-bersih diri kita. Itu. Harta kita mungkin selama ini belum diperhatikan, ya, mungkin tahun lalu tidak diperhatikan bagaimana zakat malnya, zakat fitrahnya, saatnya sudah diperbaiki ini. Jangan menunggu Ramadan karena tidak ada jaminan sampai Ramadan. Maka ada satu kisah, ya, ketika seseorang mengamalkan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya, ternyata tidak sampai Ramadan. Ya, jangankan Ramadan, Sya'ban pun tidak sampai. Tapi karena mengamalkan doa ini, dan tentu bukan hanya sekedar doa, tapi diperhatikan tadi, yang perbanyak istighfar, ya, meminta maaf jika meyakini ada kesalahannya, dan memaafkan ketika ada orang yang datang kepadanya minta maaf. Ya. Orang ini meninggal sebelum memasuki Ramadan, karena intinya karena di Ramadan, wa balighna Ramadan. Kata Rasulullah, dia belum sampai kepada Ramadan, tapi pahala yang didapatkan sama seketika dia sudah beribadah dalam bulan Ramadan. Makanya kenapa Rasulullah mencontohkan kita punya doa-doa ini untuk selalu diamalkan. Gitu. Nah, selanjutnya kita sudah masuk pada Rajab, kemudian Sya'ban. Sya'ban, ya. Dalam kehidupan kita nih, kalau sudah menanam, supaya nanti bagus hasilnya, apa yang harus dilakukan? Dipelihara itu tanaman. Ya, seandainya musim kemarau, ya banyak-banyak disiram. Seandainya ada gulma, rumput, ya, ada yang mengganggu, dicabut. Dihilangkan apa yang mengganggu. Jadi maknanya itu apa? Ya, Sya'ban itu salah satu maknanya adalah menyiram. Apa yang maksudnya disiram? Diri kita ini dimotivasi, ya. Dari sekarang belajar untuk berjamaah, perbanyak jamaah, sholat jamaah kita,
Jangan menunggu Ramadan, karena biasa langsung teler orang kalau mau langsung fokus di situ beribadah. Bayangkan bangun subuh, sebelum subuh sudah sahur, ya kan? Belum lagi kalau mau ditambah dengan sholat sunnah sebelumnya, masuk sholat subuh, sudah subuh tadarus lagi, tidak lama lagi masuk lagi duhur. Ya, ini kan mau full kita Ramadan. Kalau di Ramadan baru mau dilatih dirita, ini biasa orang, sama orang kalau main tinju, ya, belum waktunya, sudah semangat sekali nih, latihan apa segala macam. Begitu tiba waktunya, baru 2 ronde KO nih. Karena kenapa? Kaget. Tasileng itu, masih lengi. Nah ini Syaban sudah waktunya kita motivasi diri kita. Ya, kita evaluasi ibadah apa yang kurang dalam diri kita ini. Mengevaluasi diri kita. Sholat kita mungkin masih kurang khusyuk. Diperbaiki bagaimana caranya khusyuk. Pelajari apa itu arti sholat. Apa maknanya sholat? Kenapa dikatakan ada takbiratul ihram? Ya, apa arti sholat? Sholat itu artinya doa-doa. Ya, kalau ilmu fikih itu bermakna doa-doa. Kalau menurut Muslimat itu artinya komunikasi yang terhubung. Sholat. Sholat itu artinya terhubung. Terhubung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sholatnya khusyuk pasti tidak macam-macam. Ya. Kenapa dikatakan takbiratul ihram di dalamnya? Di awal kita mengatakan Allahu Akbar. Yang lain kan juga ada takbir, tapi bukan dikatakan takbiratul ihram. Itu dipelajari. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya, karena maknanya itu Imam Syafi'i mengatakan takbiratul ihram, ya, takbir itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Al-haram itu artinya tidak boleh. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika seseorang sudah mengatakan Allahu Akbar, maka semua yang bukan gerakan dan bacaan solat itu haram. Kalau Imam Syafi'i mengatakan nareko makaataki, ya mak garbunya pelan-pelan saja, tidak boleh langsung keras begini, pelan-pelan saja, dan maksimal cukup 3 kali. Kenapa? Jangan sampai pikiran kita terpencar. Yang kita pikirkan adalah yang lainnya. Tetap harus bagaimana kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya. Jadi kita pelajari itu sholat. Kan kata Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali mendekat salat sementara dalam keadaan mabuk. Yang mana itu mabuk? Ya. Orang mabuk itu kan, ya, kalau dalam bahasa medis, ya, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dia tidak fahami. Itu menurut medisnya. Maka Al-Qur'an mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun. Boleh nanti kita melakukan salat kalau kita sudah faham apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan. Jadi definisinya mengatakan bahwa orang yang sholat itu, ketika sholat kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, faham yang apa yang kita ucapkan. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwa'ni. Agak bertuangan naira. Harus dipahami. Jadi ketika diucapkan itu ada juga dalam pikiran kita. Maka kalau kita mengusahakan seperti itu, maka semakin sering kita sholat, maka kita semakin mendekati namanya sholat khusyuk. Nah, itu dievaluasi. Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Nah, ini biasakan orang berlomba-lomba bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran, ya. Tapi karena ini motivasinya sekedar formalitas, hanya ingin mengisi Ramadan, kan dikatakan ini bulan suci Ramadan, tapi sebenarnya bukan hakikatnya di situ. Kalau orang melakukan itu karena bulan suci Ramadannya saja, maka yakin ketika Ramadan pergi dia tinggalkan juga bacaan Al-Qurannya. Kenapa? Karena itu tidak mendefinisikan dalam dirinya bahwa itu adalah sesuatu yang harus memang dilakukan, dibiasakan. Nah, makanya kalau kita lihat terjemahan dalam satu makna Ramadan itu artinya panen. Yang namanya panen bukan ditanam langsung panen, kan tidak. Pasti mempunyai fase-fase, ya. Seperti tadi Rajab kita mulai menanam, Sya'ban kita mulai menyiram apa ibadah kita yang kita anggap masih kurang atau belum sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, kalau misalnya kebetulan nih yang banyak adalah kaum muslimin, ya contoh misalkan sholat Jumat kita. Al-Quran kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya. Dalam kaidah tafsir itu ada namanya kaidah tafsir itu mengatakan itu namanya an-nida, ya.
seruan kepada kebaikan yang menjadi indikator keimanan seseorang. Yang mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati, ada petunjuk iman di dalamnya. Yang mana? Melaksanakan sholat Jumat. Maka kalau mau melihat salah satu indikator keimanan sebagai kaum muslimin, perhatikan sholat Jumatnya. Karena di ayat itu ada satu kata yang dikatakan fas'au ila dzikrillah. Salah satu yang ingin dibangun di dalam pelaksanaan sholat Jumat kita ini bagi kaum muslimin, itu adalah bagaimana kita meningkatkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan fas'au ila dzikrillah. Kenapa yang disebutkan mengingat Allah? Karena ketika orang mudah mengingat Allah, maka tidak mudah baginya untuk melakukan kemaksiatan. Ya, dia dengar di masjid, ya, Jannatul Firdaus sudah bunyi bacaan Qur'annya, sudah mempersiapkan diri. Ya. Beda dengan orang yang sekedar melakukan hanya sekedar formalitas, pasti mengatakan begini, napi mengaji, selesai mengaji, baru selawat, napi mas selawat, selesai mas selawat, azan, masih ada iqomah. Itu menjadi indikator keimanan. Maka dikatakan fasau ila dzikrillah. Maka kita yang bagi bapak-bapak kaum muslimin, diperhatikan kita punya sholat Jumat. Ini waktunya ibadah-ibadah ini. Ya, saya itu pernah menghitung-hitung kasar saja. Seumpama hari ini umur kita 40 tahun, ya, setidaknya itu kita sudah melaksanakan sholat Jumat itu sudah 1400 kali. Sholat Jumat, kan satu kali sepekan. Pertanyaannya, apakah dari 1400 kali itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam agama kita? Yang mana dimaksudkan? Semakin mudah mengingat Allah. Orang yang mudah mengingat Allah, sederhana saja, posisi safnya berubah. Bang Ketutu tahu Juma dia akan merubah posisi safna. Marimondri tutu padahal mencawek mabolana. Ya memang itu bahasa mengisi saf itu sederhana, tetapi itu salah satu membuktikan bahwa fas'au ila dzikrillah itu sudah ada dalam diri kita. Ya. Dari dulu kan sampai sekarang kita sudah memahami bahwa orang yang duduk pertama di saf pertama, kedua, ketiga itu beda pahalanya. Maka kaum muslimin, ya, bapak-bapak maupun ibu-ibu, kalau mencari pahala itu jangan ala kadarnya. Tapi selalu lakukan yang terbaik, sama dengan kita berikhtiar dalam dunia kita. Mau cari pekerjaan yang baik. Mau cari pekerjaan yang bagus penghasilannya. Jangan cuma itu yang kita niatkan, ibadah pun juga perlu. Ya, kalau kita bisa mengisi saf yang pertama, kenapa kita mengisi saf yang kedua atau bahkan yang terakhir? Kalau kita bisa hadir di masjid kita ini lebih awal, kenapa kita menunda-nunda waktu? Ya, padahal kan tidak semua momen itu ada pada diri kita. Ya, mungkin Jumat ini ada pekerjaan mendesak, ya Jumat depan kan belum tentu ada begitu. Begitu ada kesempatan, manfaatkan itu. Jadi ini hanya sekedar contoh saja bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, memotivasi diri kita dalam hal beribadah. Jamaah salat zuhur insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini sifatnya kultum, ya. Dan terakhir kita membahas tentang Ramadannya. Apa makna Ramadan tadi? Salah satunya adalah panen. Jadi apa yang kita usahakan itu dilihat hasilnya pada saat kita melaksanakan ibadah suci Ramadan ini. Kalau dia mengaplikasikan dalam kehidupan bulan Rajabnya dan Syabannya, maka dia tidak akan kaget dengan Ramadan. Ya. Maka ketika dia tarwih, ya bukan tarwih yang 8 cari. Ya, kalau dia mampu yang 23, kenapa dia mau cari yang 8? Ya, karena kan tentu hakikatnya beda pahalanya, tentu dengan nilai ikhlas, ya harus ada pada dalam diri kita. Ya, 23 tapi buru-buru tidak tumak ninah, ya lebih baik kita melaksanakan 8 kalau demikian. Tapi lebih bagusnya lah kalau kita mampu melakukan lebih banyak dan ada tumak ninahnya. Gitu. Nah, ini apa diharapkan dari Ramadan? Salah satu pemaknaan panen itu adalah ada yang berbekas dalam diri kita di dalam bulan suci Ramadan itu. Jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar datang sebagai tamu yang dimuliakan, ya kita memperbaiki rumah kita, membersihkan rumah kita, tetapi diri kita yang tidak diperbaiki. Ya kan? Jangan sampai masjid kita ini banyak jamaahnya ketika Ramadan saja, tapi begitu Ramadan pergi juga jamaahnya. Jangan sampai Al-Quran kita nanti dibaca ketika Ramadan, kalau dikatakan ingin menghatamkan Al-Quran bulan suci Ramadan, begitu Ramadan pergi hilang juga bacaan Al-Quran kita. Bukan itu yang diharapkan. Kalau orang sudah latihan Rajab dengan Syabannya, maka dia akan mengaplikasikan seterusnya. Nah, makanya hakikat dalam ibadah kita bagi kaum muslimin, ya, itu tidak dilihat benar saja dalam pelaksanaannya. Ya, saya ambil contoh. Dalam haji dan umroh ada satu hal yang ingin kita raih, namanya mabrur.
Apa artinya mabrur? Mabrur itu kalau dalam bahasa Arab artinya melekat. Apa artinya melekat? Melengket, madeke. Kenapa dikatakan demikian? Harapannya adalah apa yang dilakukan di tanah haram mensanya itu melekat. Macin rola. Jadi aga gifega ko Madinah siba ko Masjidil Haram ko Masjid Nabawi ibawal le selupan nampu. Ya. Kalau di sana dijaga salat 5 waktunya, bawa juga ke Panampu dijaga salat 5 waktunya. Kalau di sana hal-hal yang kecil saja diharamkan itu ditinggalkan, maka itu juga dibawa kembali ke kampung kita. Jangan cuma di sana yang dilakukan, begitu selesai ditinggalkan juga ibadah itu. Maka itu makna mabrur. Jadi mabrur itu artinya adalah melekat. Ibadah yang kita lakukan itu terbawa kemanapun kita pergi, termasuk ketika kita sudah melaksanakan ibadah itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai meninggalkan kemaksiatan hanya ketika salat. Nah, berapa lama kita salat? Salat yang benar itu adalah benar dalam pelaksanaannya, benar juga aplikasinya. Semakin sering kita sujud, semakin sering juga ketawaduannya semakin terlihat. Bukan semakin sering sujud, tapi sombongnya semakin besar. Itu dipertanyakan, bagaimana pelaksanaan sholatnya? Ya tentu itu ada kajian fikihnya. Bagaimana dalam pelaksanaan sholat itu supaya ada faedah dan ada berbekas dalam diri kita. Nah maka intinya ini, ya dari doa itu diharapkan bahwa Ramadan itu datang, ya kita betul-betul mengantisipasi dalam diri kita, menyiapkan diri kita, memotivasi diri kita untuk pelaksanaan ibadah itu benar-benar bukan hanya sekedar formalitas. Ya, puasa bagaimana seharusnya puasa, terlihat bagaimana ketawaduan kita. Ya, jangan hanya dalam bulan suci Ramadan, selesai Ramadan pun juga begitu. Ya. Memaafkan ketika bulan suci Ramadan, Idul Fitri juga. Setelah itu betul-betul memaafkan. Jangan hanya berbicara kepada tetangganya karena bulan suci Ramadan atau Idul Fitri, tapi begitu masuk Syawal dan selanjutnya kembali tidak baku bicara lagi. Artinya pertanyaan itu apa Ramadan diajarkan kepada kita? Ya, maka itu salah satu nama Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ya namanya orang berpendidikan itu berproses. Bagaimana prosesnya? Ya nanti kita lihat bagaimana dalam pelaksanaannya dan bagaimana setelahnya. Itu. Nah kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita. Ini sudah masuk bulan Sya'ban, ya sebentar lagi ya kita akan masuk ke bulan suci Ramadan kurang lebih 28 hari lagi. Nah, namun ya oleh karena itu mari kita motivasi diri kita bahwa Ramadan ini datang bukan hanya sekedar sebagai bentuk formalitas, tetapi yang diharapkan adalah perubahan apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang menjadi kendala dalam diri kita, khususnya dalam ibadah kita, inilah waktunya kita perbaiki. Jadi begitu Ramadan, betul-betul kita maksimalkan ibadah kita. Dan apa hasilnya? Ketika kita maksimalkan ibadah kita, itu diharapkan bisa melekat pada diri kita. Salat jamaah tetap terjaga, walaupun nanti sudah masuk Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Bacaan Al-Quran kita, walaupun tidak semuanya dalam bulan suci Ramadan, tapi tetap juga dijaga. Ya, karena kita sudah menjadi kebiasaan pada diri kita. Dan maka apa yang diharapkan ya wabalighna Ramadan, mempertemukan dengan Ramadan, artinya bukan hanya sekedar bertemu begitu saja, tetapi ada nilai yang dibawa, ada perubahan yang dibawa. Maka yang terjadi adalah lil muttaqin, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap episode kehidupan yang kita lakukan, dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jamaah zuhur yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya memberikan faedah kepada kita semua, setidaknya memberikan motivasi kepada kita. Mari kita senantiasa berdoa dan mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita harapkan ya mendekati bulan suci Ramadan dan khususnya bulan suci Ramadan nanti ini betul-betul menjadi momentum perubahan bagi diri kita, bukan dalam hal hablum minallah, tetapi kepada hubungan kita pun kepada Allah senantiasa diperbaiki. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, memberikan faedah kepada kita semua. Wa akhiri da'watina alhamdulillah. Dan mari kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrij lana min zulumatil wahmi wa akrim lana binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanati wal ilmi
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واختم لنا بالأعمال الصالحة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فيك الأقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته